Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Malam-malam sudah mau menerima undangan Bu Ika ikut Zoom. Jadi ini rencananya mau nge-Zoom sendiri, tapi daripada sendiri mau bilang-bilang di grup gitu. Karena memang rencananya malam-malam gitu kan. Jadi tadi rencananya sendiri, habis itu recordnya ditaruh di YouTube gitu. Tapi alhamdulillah ada yang mau ngerespon. Baik, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, materi kita pada hari ini adalah lingkungan pendidikan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas ada apa? Asas-asas pendidikan, aliran pendidikan, hakikat pendidikan, kemudian hakikat manusia. Nah, sekarang kita ngomongin lingkungan pendidikan. Jadi, dalam proses pembelajaran itu ada faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Eh, Faktor-faktor yang mendukung proses pembelajaran, yang sangat mempengaruhi proses pembelajaran, itu disebut dengan lingkungan pendidikan. Jadi, lingkungan pendidikan itu juga berarti tempat seseorang memperoleh pendidikan, baik secara langsung atau tidak langsung. Tempatnya, kalau secara langsung ya berarti bisa di sekolah. Artinya secara langsung tatap muka bertemu pendidik dan peserta didik. Kemudian atau yang tidak langsung, pendidikan yang tidak langsung itu bagaimana? Jadi proses pembelajaran yang sebenarnya tidak disetting untuk melakukan pembelajaran, tapi ternyata di sana kita mendapatkan banyak ilmu secara tidak langsung. Apa contohnya nih? Misalkan nih bantu Nasihat. bantu ibu di dapur gitu kan ya. Caranya bikin sayur asem gitu. Itu secara tidak langsung kita akan belajar macam-macam bumbu dapur gitu. Itu kan tidak langsung, tapi di sana kita telah melaksanakan proses pembelajaran. Jadi, lingkungan itu bisa berarti tempat seseorang memperoleh pendidikan secara langsung atau tidak langsung. Kemudian, lingkungan pendidikan itu juga berarti berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan. Jadi sederhananya ya lingkungan pendidikan itu tempatnya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang sekeliling ya, sekeliling atau mengelilingi proses pembelajaran kita gitu. Ki Hajar Dewantoro itu membagi jenis lingkungan pendidikan ada 3. Karena ada 3, itu disebut dengan tri pusat pendidikan. Jadi ini mungkin yang menjadi pembahasan utama kita atau menjadi poin penting. Kalau misalkan ada pertanyaan, sebutkan lingkungan pendidikan. Kita bisa merujuk konsep yang sudah dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantoro tentang lingkungan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, lingkungan pendidikan itu ada 3. Apa itu? Ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena 3, maka disebut dengan tri pusat pendidikan. Gitu. Ini teman-teman bisa baca ya, hal itu sejalan yang dinyatakan oleh ini Langford bahwa yang bertanggung jawab dalam pendidikan adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekarang kita bahas lingkungan pendidikan yang pertama, yaitu keluarga.
keluarga ini disebut juga dengan lingkungan pendidikan informal. Eh, apa itu keluarga ya? Jadi keluarga itu merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak dan memberikan sumbangan bagi perkembangan dan pertumbuhan mental maupun fisik dalam kehidupannya. Jadi individu itu yang pertama kali dikenal, lingkungan terdekat mereka ya keluarga. Di dalam keluarga seseorang itu belajar bicara, belajar berkomunikasi, belajar berpindah tempat ya, belajar berjalan, begitu. Itu di keluarga, itu. Kemudian, apa sih fungsi keluarga itu? Apa sih fungsi keluarga itu? Jadi, keluarga ini membekali setiap anggotanya untuk bisa hidup sesuai dengan tuntunan nilai-nilai agama. Contohnya nih, kita belajar beribadah, itu yang pertama kali mengajarkan kepada kita ya orang tua kita, gitu kan. Bayi baru lahir, kemudian ayah mengazani, itu sebenarnya bagian dari proses pengenalan bahwasanya dalam hidup tujuan kita diciptakan itu adalah untuk beribadah, gitu. Jadi, fungsi keluarga itu ya mengajarkan kita untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan nilai-nilai agama. Kemudian tuntutan pribadi, contohnya apa? Keluarga mengajarkan kita untuk bisa menjaga diri kita. Contohnya, mulai dari kecil, ya kita diajarkan harus jaga kebersihan diri, mandi pagi, sore, gitu. Itu yang membiasakan hal tersebut ya di keluarga. Kemudian menjaga kesehatan badan, caranya makan, sebelum makan harus cuci tangan, itu keluarga, gitu. Kemudian keluarga juga mengajarkan kita untuk bisa mengenal lingkungan. Jadi, dari keluarga kita diajarkan misalkan silaturahim gitu kan ya, itu untuk mengenal tetangga. Bahwasanya dalam hidup kita itu tidak hanya hidup sekeluarga saja, tapi kita juga hidup dengan keluarga-keluarga yang lain, yang mana kita harus saling menghormati dan menghargai antar keluarga-keluarga yang lain, gitu. Jadi kalau dilihat keluarga ini menjadi, eee, yang sangat berperan penting memberikan pelajaran hidup kepada kita, gitu. Nah, di sini Bu Ika tulis ya, apa saja sih fungsi keluarga itu? Ada fungsi edukasi. Jadi di dalam keluarga itu berfungsi untuk memberikan pengajaran, itu tadi, keteraturan, kebersihan, kedisiplinan, tata tertib, itu di keluarga. Kemudian fungsi ekonomi, pemenuhan kebutuhan kita, itu ya dari keluarga. Kalau kita belum bisa memenuhi nafkah kita sendiri, kita mendapatkannya dari orang tua kita. Kemudian fungsi rekreasi, kalau misalkan kita sangat capek sekali gitu ya, kita bisa beristirahat nyaman di rumah kita gitu. Fungsi biologis, kebutuhan biologis kita itu bisa dipenuhi ya di rumah. Ada namanya fungsi religius. Apa itu? Sebagai manusia yang bertuhan, kita beribadah dengan nyaman itu ya di rumah gitu. Kemudian fungsi sosialisasi contohnya,
kita belajar berkomunikasi itu dari keluarga juga. Bagaimana, apa namanya, berhubungan baik dengan saudara di rumah ya, gitu. Fungsi proteksi itu apa? Proteksi itu perlindungan ya. Hujan, supaya tidak kehujanan ya masuk ke rumah gitu. Panas, supaya tidak kepanasan ya di rumah gitu. Kemudian ada namanya juga fungsi afeksi. Afeksi ini kaitannya dengan tingkah laku, sopan santun, apa namanya, pembelajaran simpati dan empati, pengenalan rasa kasih sayang, itu semua didapatkan di keluarga, gitu. Jadi betapa keluarga itu sangat berperan penting dalam, perkembangan kehidupan individu. Kemudian tadi disebutkan bahwasanya keluarga itu merupakan lingkungan pendidikan informal. Karakternya bagaimana sih gitu ya? Karakteristik lingkungan pendidikan informal itu pertama tujuan pendidikannya lebih menekankan pada pengembangan karakter. Jadi bukan yang kognitif banget ya, belajar matematika harus apa bisa sampai segini, IPA, kimia, geografi, bukan, tapi lebih kepada pengembangan karakter. Eee, apa namanya, adab atau akhlak, itu pendidikan keluarga. Kemudian peserta didiknya bersifat heterogen. Di dalam keluarga ada kakak, ada adik, ada ayah, ada ibu yang jelas memiliki usia yang berbeda. Usia yang berbeda itu sangat mempengaruhi sifat. Kemudian isi pendidikannya tidak terprogram secara formal, artinya tidak ada kurikulum tertulis seperti di sekolah. Tidak berjenjang, jelas ya, tidak ada TK, SD, bahkan kadang dalam satu keluarga itu semua jenjang terkumpul di sana. Adiknya masih TK, kakaknya SD, kakak yang pertama SMP gitu kan, misalkan. Jadi tidak berjenjang. Kemudian waktu pendidikannya tidak terjadwal. Terus kapan waktu pendidikannya? Ya, setiap waktu di keluarga itu adalah momen kita untuk belajar gitu. Kemudian pelaksanaan pendidikannya bersifat wajar, artinya tidak yang prosedural. Harus ada bukunya, harus ada gurunya, tidak. Semuanya berperan. Ada meskipun mungkin dia adik, dia bisa jadi berperan menjadi seorang pendidik gitu dalam satu momen gitu kan. Begitu juga sebaliknya. Terus di keluarga juga evaluasi pendidikan tidak sistematis dan insidental. Artinya ya, oh sekarang harus UTS, harus UAS, tidak gitu. Berikutnya, lingkungan pendidikan yang kedua adalah sekolah. Sekolah ini disebut dengan lingkungan pendidikan formal. Apa itu? Lingkungan pendidikan formal, ya, yang kita rasakan di sekolah ya. Jadi ada prosedural di dalamnya, sistematis gitu. Dan biasanya di sekolah ini benar-benar terasa kegiatan belajarnya, karena memang statusnya jelas ya kalau di sekolah ya. Dia berperan sebagai peserta didik harus pakai seragam, kemudian ada pendaftaran gitu kan, ada jenjangnya, kemudian evaluasinya jelas, kurikulumnya jelas gitu. Nah, sekolah ini berfungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan kepribadian anak. Sekolah itu sengaja disediakan khusus untuk pendidikan. Tujuannya apa? Untuk melanjutkan pendidikan keluarga. Gurunya ya memang berperan sebagai seorang guru di sekolah, sebagai ganti orang tua yang harus ditaati gitu. Baik, berikutnya adalah eh
disebut sebagai pendidikan formal itu kenapa? Ya itu tadi yang seperti Bu Ika sampaikan sebelumnya, sistematis ya, prosedural. Jadi disebut sebagai pendidikan formal karena di sekolah itu tujuannya jelas. Jadi disebut sebagai pendidikan formal karena ia adalah pendidikan yang mempunyai dasar, mempunyai tujuan, isinya juga jelas, metodenya jelas, alat-alatnya jelas. Bahkan kurikulum pembelajaran di sekolah itu benar-benar diatur, diatur oleh pemerintah gitu. Itu kenapa disebut dengan pendidikan formal. Ada jenjang, kemudian ada tanda bukti apabila kita sudah menyelesaikan jenjang satu ke jenjang yang lainnya. Nah, di Indonesia lembaga pendidikan formal itu ada jenjangnya itu dari prasekolah. Ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas yang terdiri dari sekolah menengah umum dan kejuruan, serta perguruan tinggi dengan aneka ragam bidangnya. Kemudian bagaimana sih karakteristik pendidikan formal itu? Karakteristiknya ya formal, semuanya resmi, evaluasinya teratur, kemudian jenjang waktunya juga diatur. Jadi ada tahun ajaran ya, tahun ajaran, ada semester genap, semester gasal, itu diatur. Untuk usia juga diatur gitu. Nah, kemudian di sini Soleh Sugianto mengemukakan fungsi-fungsi sekolah sebagai berikut. Pertama, sekolah ini berfungsi sebagai lembaga sosialisasi. Di sekolah, kalau di keluarga kita berkomunikasi, berhubungan mungkin dengan keluarga saja, saudara sekandung gitu ya, yang kita tahu karakternya bagaimana, kesukaannya apa, bakatnya apa, kita sudah kenal karena selalu hidup berbarengan. Nah, tapi kalau di sekolah, fungsinya ruang lingkup sosialisasi kita itu lebih luas. Jadi karena lebih luas, maka fungsi sekolah itu membantu anak-anak mempelajari cara-cara hidup di tempat mereka dilahirkan. Jadi ruang lingkup sosialisasinya itu lebih luas, begitu. Kemudian fungsi sekolah ini untuk mentransformasi kebudayaan. Artinya sekolah ini fungsinya untuk eh, apa? Melanjutkan atau melestarikan budaya yang ada supaya budaya itu tidak punah. Budaya atau kebudayaan yang berkembang di apa namanya nenek moyang kita itu supaya dikenal oleh generasi muda itu lewat sekolah gitu. Kemudian fungsi berikutnya adalah menyeleksi murid untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Artinya begini, kalau seseorang itu ingin sekolah jenjangnya SMP, maka syarat untuk bisa ke SMP harus lulus SD, gitu kan ya. Sama juga, supaya bisa sekolah di SMA, syaratnya harus lulus SMP, gitu. Dan yang menentukan dia lulus, ya sekolah itu. Jadi tidak ujuk-ujuk, makanya udah bosen di SMP, udah langsung ke SMA, nggak bisa, gitu. Jadi memang fungsi sekolah itu menyeleksi muridnya. Seleksinya ya, dalam bentuk evaluasi itu. Itu sekolah ya. Lingkungan pendidikan yang kedua yang biasanya disebut sebagai lingkungan pendidikan formal. Baik, berikutnya adalah lingkungan pendidikan yang ketiga atau masyarakat. Apa itu masyarakat? Masyarakat sebagai kesatuan hidup memiliki ciri
Ini ya, Bu Ika ngambilnya dari Tirta Rahaja. Ciri-ciri masyarakat. Pertama, ada interaksi warga-warganya. Kan masyarakat itu terdiri dari ada tingkat desa, ada tingkat kalau tingkat desa berarti terdiri dari RW-RW, RW-RW terdiri dari RT-RT, RT terdiri dari keluarga-keluarga. Jadi, disebut dengan masyarakat itu harus ada interaksi warga-warganya, ada interaksi, ada kegiatan untuk warga, untuk saling mengenal, untuk saling bekerja sama, gitu. Ada kalau di apa namanya, ada pengajian RT gitu ya, ada rapat antar RT berarti rapatnya di RW, ada pertemuan ibu-ibu PKK gitu, ada dermawan, ada damai misalnya gitu. Kemudian pola tingkah laku warganya diatur oleh adat istiadat atau norma-norma hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Kalau kita tinggal di sebuah atau kita sebagai masyarakat, maka kita harus menyadari bahwasanya di dalam masyarakat itu ada tata tertib atau ada aturan-aturan yang apabila kita tinggal di dalamnya, maka kita harus mengikuti aturan-aturan tersebut. Kita harus mengikuti itu, gitu. Itu kenapa sebenarnya ya di sekolah itu kita contohnya nih, kenapa harus pakai seragam gitu, kenapa harus pakai sepatu. Sebenarnya aturan-aturan atau tata tertib yang ada di sekolah itu merupakan latihan atau miniatur sebuah masyarakat, gitu kan ya. Karena kalau kita sudah tidak sekolah, mungkin kalau di perguruan tinggi, perannya sebagai mahasiswa, tapi kalau sudah lulus jadi apa? Jadi masyarakat. Peran kita sebagai masyarakat. Di situ, di masyarakat itu ada aturan-aturan, ada tata tertib yang mana kita harus mentaatinya, gitu. Kemudian ada rasa identitas yang kuat yang mengikat pada warganya, gitu. Biasanya lingkungan masyarakat itu memiliki identitas. Identitas itu fungsinya apa? Ini untuk menumbuhkan rasa loyalitas, rasa kepemilikan, rasa sayang antara antara warga yang satu dengan warga yang lainnya. Kemudian, apa sih kaitannya masyarakat dengan pendidikan? Jadi menurut Tirta Raharja, dapat ditinjau dari 3 aspek ya. Jadi, masyarakat itu pada dasarnya adalah penyelenggara pendidikan. Contohnya nih, ada TK, ada SD, ada SMP, itu letaknya di mana? Ya di masyarakat, di desa gitu kan. Ya di masyarakat. Yang menyelenggarakan ya masyarakat, gitu. Baik itu formal ataupun non formal, ya masyarakat yang menyelenggarakan. Kemudian, lembaga-lembaga kemasyarakatan baik langsung maupun tidak langsung ikut mempunyai peran dan fungsi pendidikan. Contohnya, di setiap desa biasanya ada tempat ibadah atau masjid gitu ya. Itu sangat berperan sekali untuk memberikan sebagai tempat pendidikan agama untuk masyarakatnya. Contohnya ada TPA atau TPQ ya, itu. Kemudian mengadakan, pengajian gitu. Itu adalah itu adalah peran masyarakat yang di dalamnya itu, apa namanya, melaksanakan proses pendidikan gitu. Kemudian dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Sumber belajar itu apa?
tempat belajar maksudnya gitu ya, tempat belajar. Baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Yang dirancang apa? Contohnya perpustakaan, itu dirancang kan sumber belajar. Kalau yang dimanfaatkan apa? Misalkan ada pasar, itu bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan untuk tempat belajar. Contohnya, tempat belajar misalkan ada mata pelajaran ekonomi tentang perdagangan gitu. Kadang kan disuruh pergi ke pasar gitu. Itu Eee, yang dimanfaatkan. Jadi sebenarnya intinya adalah masyarakat itu sebagai penyelenggara pendidikan. Kemudian pendidikan dalam lingkungan masyarakat itu dapat berfungsi sebagai pengganti, pelengkap, penambah, dan mungkin juga pengembangan pendidikan di lingkungan keluarga dan sekolah. Jadi, sederhananya begini, kita hidup itu kan tidak lepas dari proses pendidikan. Ketika usia kita masih bayi sampai 5 tahun, pendidikan kita di rumah. Kemudian dilanjutkan di sekolah hingga kita fase dewasa. Setelah di sekolah selesai, apakah selesai belajar kita? Tidak. Belajarnya di mana? Di masyarakat, gitu. Ataupun, eee, ketika kita masih pada fase pelajar atau usia belajar gitu ya, ya fungsi masyarakat itu juga melengkapi pembelajaran di sekolah. Contohnya sebelum berangkat ke sekolah di rumah dulu nih, di rumah ya belajarnya di rumah, habis itu sekolah gitu. Setelah pulang sekolah di mana? Di masyarakat gitu. Jadi terus berputar begitu, harapannya ya kita hidup itu ya terus belajar gitu. Tidak ada istilah berhenti belajar. Terus kemudian apa sih hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat? Saling melengkapi gitu ya. Jadi ada istilah segitiga emas ya teman-teman ya, segitiga emas. Di situ tuh ada keluarga, sekolah, dan masyarakat yang kayak bentuk segitiga gitu ya. Ada bentuk segitiga. Jadi yang saling melengkapi begitu. Apa namanya? Proses pendidikan itu semakin lengkap, akan bagus apabila keluarga itu mendukung kurikulum yang ada di sekolah, kemudian masyarakat juga mendukung proses pembelajaran. Tuh. Itu sebabnya betapa pentingnya lingkungan pendidikan. Kalau misalkan di sekolah kita sudah diajarkan kebaikan, tapi ternyata masyarakat tidak mendukung. Contohnya nih, di sekolah kita sudah diajarkan bagaimana cara menjaga kebersihan. Tapi ternyata masyarakatnya tidak sadar tentang kebersihan. Di sekolah kita sudah diajarkan kalau, apa namanya, buang sampah harus di tempat sampah. Ketika kita jalan-jalan nih, jalan-jalan di alun-alun kota misalkan, ternyata masyarakat di lingkungan itu tidak kesadaran tentang kebersihan kurang, buang sampah sembarangan. Akhirnya apa? Anak kecil atau pelajar yang sudah diajarkan buang sampah pada tempatnya di sekolah ketika melihat, masyarakat di lingkungannya, ternyata nggak apa-apa buang sampah nggak di tempat sampah. Akhirnya terus mereka ikut-ikutan buang sampah nggak di tempat sampah. Nah itu akhirnya kan seperti ini ya, memutus di sekolah diajarin gini, tapi ternyata di masyarakat dimentahkan gitu. Begitu juga di rumah. Misalkan di sekolah sudah diajarkan buang sampah pada tempatnya, ternyata di rumah tidak dibiasakan itu akan susah. Nah, pendidikan ini akan berhasil kalau ketiga lingkungan pendidikan ini saling mendukung, begitu. Mungkin itu ya teman-teman, belajar kita pada hari ini mudah-mudahan manfaat. Eee, Lingkungan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro ada 3 yang disebut dengan apa, Tripusat Pendidikan.
Apa aja itu? Ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga disebut dengan lembaga lingkungan pendidikan informal, sekolah lingkungan pendidikan formal, masyarakat lingkungan pendidikan non formal. Iya, masyarakat lingkungan pendidikan non formal. Terima kasih teman-teman. Itu yang kita pelajari pada hari ini. Temanya adalah lingkungan pendidikan. Gitu. Mau langsung Bu Ika tutup atau ada yang mau ditanyakan? Atau cukup ya? Gitu. Baik, terima kasih. Bu, boleh Silakan bertanya, Bu? Oh, ada yang mau bertanya? Silakan, silakan. Iya. Siapa? Mas Yusuf ya? Mohon maaf, mau Siapa yang bertanya. mau tanya nih? Mas, Bu. Samsul Anas, Bu. Oke, silakan Mas Anas. Oh ya, Ya. ini baru muncul. Mas Anas, silakan monggo. Organisasi, Bu. Organisasi itu termasuk dari lingkungan pendidikan apa enggak? Bu Ika mau tanya. Bu Ika tanya dulu nih. Organisasi di mana dulu? Di sekolah ini ada organisasi. OSIS ya contohnya. OSIS itu berarti Iya. organisasi yang ada di Ya, Bu. sekolah. Di masyarakat juga ada organisasi. Misalkan untuk remaja ada namanya Karang Taruna. Ya nggak? Organisasi juga. Taruna. Tuh. Pertanyaannya tadi apa? Apakah organisasi itu Termasuk dari lingkungan pendidikan. termasuk di Oh. dalam berorganisasi kita belajar banyak hal. Contohnya, kenapa ada OSIS di sekolah? Itu salah satu fungsinya adalah mengajarkan kepada peserta didik tentang tanggung jawab, menumbuhkan atau memunculkan leadership ya, atau rasa kepemimpinan di setiap siswanya yang mengikuti organisasi tersebut. Di OSIS itu kan ada ketua OSIS, ada sekretaris, gitu. Kemudian dalam organisasi kita juga diajarkan tanggung jawab, diajarkan menempatkan peran, menempatkan diri sesuai dengan perannya, gitu. Itu bagian dari lingkungan pendidikan. Karena dalam organisasi itu kita mendapatkan banyak pembelajaran yang bisa menumbuhkan karakter positif bagi anggota organisasinya. Itu ya. Apa karakternya? Contohnya itu tadi menumbuhkan sifat leadership, tanggung jawab, saling menghargai, kepedulian. Begitu ya, Mas Anas ya. Bagian dari lingkungan pendidikan. Gitu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Bisa. Sama-sama. Ada sesi pertanyaan lagi, Bu. Mas Anas, terima kasih. Monggo, monggo. Saya Bu Yusuf Afandi, Bu. Oke. Mas Yusuf, Oke. silakan. Enggak ketuker kok, enggak ketuker tetap. Oke. Lebih gemuk Mas Yusuf. Oh ini Iya. muncul ini Pahalanya kok, ya. muncul ada namanya, insya Allah nggak ketuker. Silakan Mas Yusuf, Begini monggo. Bu, bagaimana kita memberi arahan bagi konseli, misalnya kita sebagai konselor, ada konseli yang curhat atau meminta arahan atau minta solusi terkait permasalahan keluarga. Tadi insya Allah berkaitan dengan fungsi keluarga. Nah pertanyaannya gini, semisal konseli itu punya keluarga, keluarganya itu tidak harmonis sehingga dia tidak betah di rumah. Bagaimana langkah-langkah kita memberikan arahan kepada si konseli? Begitu, Bu. Sedangkan permasalahan ini sering kita jumpai begitu. Iya, ya. Itu Bu dari saya, Bu. Apa yang harus dilakukan ketika mendapati keluarga yang ternyata keluarga itu tidak memerankan fungsinya sebagai keluarga gitu ya.
Iya. Dan intinya si anak itu jadi korbannya, Bu. Sehingga tidak betah di rumah. Sehingga tidak betah di rumah. Oke. Apa ya? Kita kadang berikan arahan itu kesulitan, Bu. Karena kita belum pernah merasakannya gitu. Belum berkeluarga gitu ya. Iya dulu. Tuh dulu sekarang sudah nih. Ya, eh sebentar ini Bu Ika juga mikir ini. Gimana nih? Kalau misalkan kita mendapati keluarga yang tidak bisa memerankan fungsinya sebagai keluarga. Pertama, eh ya, selama kita masih bisa, artinya begini, kita harus menyadarkan dia, saya pikir kita harus menyadarkan dia bahwasanya gimana nih, agak susah ini Bu Ika menjawabnya ya. Minimal begini, keluarga itu masih bisa menjadi tempat untuk berlindung, maka harus bertahan di keluarga ya. Tapi kalau misalkan sudah tidak bisa, artinya sudah tidak betah, terus tinggal di mana pertanyaannya Bu Ika ini? Masa harus pergi dari rumah? Nah itu loh. Larinya biasanya ke Iya. rumah neneknya gitu, Bu. Oh, larinya ke rumah neneknya. Oh, ke rumah temannya gitu, Bu. Biasanya seperti itu yang terjadi. Hmm, ya. Berarti begini, kita harus memberikan kekuatan Masalah kepada nekat dia, itu mungkin. untuk dia bisa menjaga dirinya sendiri, jangan sampai apa namanya ya, toksik ya bilangnya. Jangan sampai kita teracuni dengan yang ada di rumah. Begitu ya. Kalau misalkan dia bisa lebih aman, nyaman berada di rumah nenek ya, artinya begini, kalau Bu Ika jawab, "Oh ya nggak apa-apa tinggal di rumah nenek," tapi terus nanti ternyata bikin runyam keluarga, nanti tambah gimana gitu loh. Iya nggak? Kalau misalkan, "Oh iya pergi aja Takut dari KDRT. rumah. Oh iya pergi aja dari rumah." Nanti terus tambah runyam gimana? Artinya ya berarti kita kuatkan dia gitu. Kita kuatkan dia gitu. Kita kuatkan spiritualitasnya dia, ya akhirnya kan ke sana ya Mas Yusuf ya. Oke. Tapi Iya nggak? susahnya bu, si anak tersebut kan masih usia dini, jadi masih labil gitu. Susah untuk memberi kekuatan untuk dia. Sedangkan kita Hmm, sendiri paling ya sabar gini-gini cuma Bu. Berarti kita harus cari orang lain, orang terdekat dia yang bisa menguatkan dia, yang harus anu apa ya jenenge ngonconi ngono ya. Ya keluarga dia terdekat gitu. Kita yang ngomong misalkan gitu. Berarti kan gitu ya. Ngomong sama neneknya, ngomong sama kakeknya gitu. Atau kita pendekatan secara personal dengan